Halo, cek 1 2 dicoba, 1 2 dicoba, cek 1 2 dicoba. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara yang pagi ini merasa segar karena Tuhan? Kasih salam, katakan Jesus love you. Judul firman Tuhan pagi ini bersiap bergerak. Berapa banyak saudara siap untuk mengalami kemajuan dalam hidup? Berapa banyak saudara yang merindukan kemajuan dalam pelayanan saudara? Kita membaca ayat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 47 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 40 ayat 43 sampai ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama 1 2 ya. Setiap orang yang percaya itu senantiasa bersekutu bersama-sama, dan segala yang ada pada mereka dijadikan milik bersama. Mereka menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan. Lalu apa saudara? Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Ulang sama-sama. Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Mereka bersekutu dan kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka, serta mengadakan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita serta rasa syukur sambil memuji Allah. Semua penduduk kota itu menyukai mereka, dan tiap-tiap hari Allah menambah jumlah mereka. Perhatikan ini, setiap hari mereka bersama-sama berbakti di mana? Di bait Allah. Bait Allah itu sekarang ini apa? Gereja. Maka mereka bersekutu dalam kelompok kecil di mana? Di rumah atau di gereja? Di rumah-rumah mereka, serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita serta rasa syukur sambil memuji Allah. Ada 2 hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang pertama, berbakti di bait Allah, dan yang kedua, bersekutu di rumah-rumah. Amin. Mereka tidak hanya datang ibadah hari Minggu di gereja, tetapi juga bersekutu di dalam kelompok kecil. Banyak enggak orang hari-hari ini rajin ke gereja tapi tidak aktif di komsel? Kebenaran ini mengingatkan kepada kita, 2 hal ini harus berjalan dengan seimbang. Haleluya. Kalau burung Raja Wali, dia punya sayap 1, bisa terbang nggak?
Kalau dia punya sayap 2, dia akan melewati badai yang besar. Semakin besar badainya, dia semakin senang dan dia semakin terus naik. Ibadah minggu adalah sayap yang pertama, komsel adalah sayap yang kedua. Ketika berdoa ini, sayap saudara sedang mengembang dan saudara menjadi kuat, saudara akan terus naik, membumbung tinggi, mengatasi setiap badai. Saya berdoa Roh Kudus bekerja di hati setiap kita supaya tidak lagi mengabaikan tentang komsel. Saya berdoa ke depan, kita tidak lagi berpikir sepele tentang komsel. Itu sebabnya saya selalu berbicara tentang ini dan ke depan. Kenapa? Karena gereja kita akan berubah dari gereja dengan sel, akan berubah menjadi gereja sel. Kalau kita tidak berubah menjadi gereja sel, gereja kita akan ketinggalan zaman. Dunia sedang bergerak dan kita juga harus bergerak. Haleluya. Kita akan melihat saudara perbedaan. Next. Mengapa gereja sel? Mengapa gereja sel? Ini kita bikin lama ini kalau begini. Saya tuh pinginnya khotbah itu cepat selesai, supaya cepat pulang. Tapi karena ini kita molor 1 jam tidak apa-apa ya. Mengapa gereja sel? Satu, sejarah membuktikan bahwa kehidupan kekristenan sejati hanya dapat dicapai apabila, katakan sama-sama, 1, 2 ya. Setiap orang percaya mengalami proses perubahan hidup sejak ia lahir baru dengan cara dirawat dan dimuridkan. Komsel. Next. Molor ini. Next. Tuhan tolong ini. Perbedaan gereja dengan sel dengan gereja sel. Perbedaan antara apa? Gereja dengan sel dan gereja sel. Gereja dengan sel dengan gereja sel. Nanti saya akan tanya saudara, apa bedanya? Yang pertama, yang keberapa? Bilang sama sebelahmu yang pertama. Gereja dengan sel, gereja sel. Yang pertama misi. Misi kalau bagi gereja dengan sel, mereka hanya melakukan doa dan dana. Tapi kalau gereja sel, mereka akan melakukan doa, mereka juga melakukan dana, dan juga mereka juga melakukan daya. Bukan hanya berdoa saja, bukan hanya memberi dana saja, tetapi mereka juga melakukan daya. Apa dayanya? Pergi memberitakan Injil. Amin. Bukan hanya doa, Tuhan kirim jiwa. Kita harus berdoa. Kita juga harus menabur untuk misi. Tetapi kita juga harus bergerak untuk misi. Amin. Bergeraknya bagaimana? Di komsel kita akan bergerak melalui komsel. Ada gereja-gereja yang bingung, komsel kita melakukan apa ya? Bingung. Akhirnya apa? Bikin yang aneh-aneh. Jangan bikin yang aneh-aneh. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk misi. Komsel itu ada untuk misi. Amin. Oke. Yang kedua, pertumbuhan.
Kalau gereja dengan sel, pertumbuhan, mereka fokus kepada, saudara bisa baca nggak dari situ? Ini memang harus diganti. Fokus kepada penambahan. Tapi kalau gereja sel, fokus kepada multiplikasi. Apa bedanya penambahan dengan multiplikasi? Coba Mas Yogi maju ke depan. Saya kasih gambaran. Pak Agri maju ke depan. Sekarang menghadap ke sana. Mas Yogi gereja A, Pak Agri gereja B. Kita akan buktikan gereja siapa yang paling cepat maju dan berkembang. Gereja A ini, gereja Mas Yogi ini, tugasnya mencari jiwa, mencari domba. Lihat di depan ada banyak jiwa yang terhilang. Tugasnya mencari jiwa. Ya. Kemudian gereja B, Pak Agripa, tugasnya memultiplikasi. Ya. Sudah tahu caranya memultiplikasi? Pak Agripa udah tahu belum? Caranya you ambil satu jiwa, kemudian orang yang satu itu kamu bilang, kamu pergi lagi, cari lagi, 2. Oke? Paham? Ngerti? Saya hitung sampai 3. Gereja A dan gereja B langsung bergerak, dan kita lihat gereja siapa yang paling cepat bergerak, berkembang. 1, 2, 3. Ya, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Sudah paham? Kalau Mas Yogi, dia akan cari satu, dia bawa, kemudian pergi lagi, dia cari satu, dia bawa lagi. Kalau Pak Agripa, dia cari satu, lalu dia bilang, kamu cari lagi. Kemudian dia, ketika orang itu dapat, dia bilang, kamu cari lagi. Dia cari lagi, dan itu multiplikasi. Pak Agripa hanya bawa satu, tetapi orang yang dia bawa itu, dia membawa 2, kemudian orang yang 2 itu dia bawa lagi, jadi berlipat ganda. Kalau Mas Yogi, dia ambil satu, kemudian cari lagi satu, kalau dapat. Ya, yang kerja cuma pendetaannya. Itu sebabnya banyak pendeta yang mati muda. Multiplikasi, gereja sel itu bermultiplikasi. Jadi bukan hanya pertambahan. Di gereja boleh gereja yang dengan sel bertambah nggak jemaatnya? Bertambah. Tapi bedanya apa? Lebih cepat yang sel. Ini bertambah, tapi yang kerja cuma 1 orang, 1-2 orang. Yang lain penonton. Mau nambah atau enggak orang urus. Yang penting Pendeta kerja. itu nih, di sini. Tapi kalau ini semua bergerak, keren nggak? Saudara bisa seperti ini? Kalau bisa kita bergerak yang 3.
Yang ketiga, ukuran keberhasilan. Kalau gereja dengan sel, keberhasilan kehadiran ibadah raya. Kalau di gereja sel, apa ini? Jemaat tertanam dan bertumbuh dalam sel. Jemaat bertambah dan Bertumbuh dalam sel. jemaat tertanam ya. Tertanam Dan bertumbuh dalam sel. Kehadiran ibadah raya. Orang yang rajin hadir di dalam ibadah, dia udah pasti tertanam apa belum? Sudah pasti bertumbuh apa belum? Gereja yang kuat bukan gereja yang kehadirannya banyak, tetapi gereja yang tertanam. Jemaatnya tertanam dan bertumbuh. Haleluya. Jadi jangan terpengaruh dengan gereja yang besar ya, jemaatnya banyak. Jangan-jangan mereka hanya penonton, seperti bioskop. Mereka hanya datang untuk menonton, tetapi mereka tidak tertanam. Di sini, saudara sudah tertanam? Tertanam dan bertumbuh. Apa buktinya tertanam? Ya, datang komsel, apa lagi? Terlibat pelayanan, apa lagi? Bawa jiwa, apa lagi? Bermisi bawa jiwa, apa lagi? Apa Akbar? Menyelamatkan. Tertanam itu dia merasa memiliki. Amin. Dia merasa itu rumahnya. Komsel itu dia rumahnya. Kemudian yang berikut, pelayanan pastoral, pelayanan penggembalaan. Ini eksklusif sekelompok orang atau pendeta saja yang melayani. Kalau gereja sel melibatkan orang, seluruh jemaat inklusif. Ini seperti yang tadi, ya. Kalau gereja dengan sel, dia hanya pendetanya yang sibuk, jemaatnya duduk manis. Kemudian karunia-karunia sangat terbatas, digunakan secara luas. Setiap kita pasti Tuhan sudah beri karunia masing-masing. Karunia-karunia itu akan difungsikan ketika kita tertanam di gereja sel, di dalam sel. Pemuritan, pelatihan dalam kelas. Kalau gereja sel, praktek di lapangan. Pelatihan di kelas itu hanya fokus mengisi otak, tapi tidak ada aksi. Itu nanti kita terlalu pintar, akhirnya jadi seperti orang Farisi aja. Tetapi praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yang ketujuh, fokus pengembangan program. Kalau gereja dengan sel, dia fokus kepada program, tetapi gereja sel fokusnya adalah orang. Amin. Fokusnya untuk memberdayakan orangnya, memberdayakan manusianya. Program bagus, tapi kalau hanya program tanpa memberdayakan orang, nanti gitu-gitu saja. Next, yang terakhir, yang keberapa? Lokasi. Berpusat di gedung gereja. Kalau gereja sel, dia berpusat di
sel. Ini beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan. Kalau gereja sel, dia kehidupan itu ada di sel. Tapi kalau gereja dengan sel, dia berpusat di gereja. Kalau COVID datang, atau satu ketika orang percaya tidak boleh beribadah di satu tempat atau gedung, apa yang terjadi? Kalau hanya berfokus di gereja pasti akan berhenti. Tapi kalau berfokus di sel, gereja tidak pernah bisa mati. Amin. Kalau di gereja sel, misalnya begini, di Komsel A, jumlahnya cuma 2-3 orang. Saudara tertarik enggak? Pak, jumlahnya kok cuma 2-3 orang, enggak enak Pak, enggak seru. Bukan serunya, tapi fungsinya. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, dia hadir. Betul tidak? Dia hadir. Pak, saya nggak suka dengan orang itu. Masa saya satu komsel dengan orang itu? Bisa juga itu terjadi. Ketika daerah kita ini dibagi 5 wilayah. Utara, timur, barat, selatan, tengah. Yang di utara kumpul sana sama-sama, yang ini keluarga ini. Yang di sana kumpul ini. Pak, masa saya gabung dengan itu? Engkau belum bertumbuh. Kalau engkau sampai melakukan itu, engkau belum mengerti kebenaran. Kalau engkau seperti itu, engkau tidak akan pernah bertumbuh. Haleluya. Saya harus sampaikan ini, saya harus tanamkan ini. Saudara harus tahu. Allah itu komunitas, Allah Yesus Roh Kudus. Tidak pernah saling iri, tidak pernah saling sakit hati, tidak pernah saling mendahului, berjalan bersama-sama. Allah itu adalah kasih. Kasih itu artinya ketika dalam satu komsel orang ini menjengkelkan, justru di situ engkau belajar mengasihi. Amin. Orang ini kalau ngomong menyakiti, saya nggak suka dengan orang ini. Di situ engkau belajar mengasihi. Amin. Yesus kan bilang, kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apa bedanya kau dengan orang Farisi? Itu enggak. Justru ketika engkau menemukan seperti itu, disitulah engkau praktek untuk mengasihi. Amin. Kalau saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran untuk menghadapi orang itu, Tuhan kasih kesabaran enggak? Enggak. Justru Tuhan buat orang yang semakin menjengkelkanmu supaya engkau semakin sabar. Kesabaran itu dari Tuhan atau dari kita? Ayo, pikirkan. Kesabaran itu dari dirimu atau dari sana? Dari dirimu. Betul nggak? Tuhan berikan aku pengampunan. Dari diri kita yang harus berkata, Tuhan aku mau mengampuni. Dia pasti selalu siap untuk memberi kekuatan. Amin. Bilang sama sebelah, aku mengampunimu. Nomor berapa sekarang? Berapa? Kok cepat sekali? 9. Pembinaan. Baca sama-sama. Pembinaan pengetahuan, kegiatan membagi hidup. Ya. Kalau pembinaan ini pemindahan pengetahuan, ini kegiatan Membagi hidup.
membagi hidup. Membagi hidup apa itu? Kalau ini hanya berbagi pengetahuan, tapi ini berbagi hidup. Sharing. Bukan hanya mengisi otaknya, tetapi berbagi pengalaman, berbagi hidup. Yang ke-10, kepemimpinan. Membuat program gereja, memperlengkapi setiap orang yang di sel. Apa ini tadi? Membuat program gereja, memperlengkapi setiap orang. Amin. Gini, kalau gereja kita mau maju, saudara harus siap menjadi pemimpin. Kata amin. Amin. Coba saya mau tanya saudara, menurut saudara, saudara mampu nggak menjadi pemimpin komsel? Berapa banyak saudara yang merasa dirinya mampu menjadi pemimpin komsel? Saudara, setiap saudara saya lihat dari sini tidak ada di sini yang tidak punya potensi. Kelihatan dari wajah saudara. Iya, tidak ada yang saudara yang tidak mampu. Kelihatan saja seperti ini sudah kelihatan, apalagi diberdayakan, dilatih. Wah, saudara keren. Kasih salam dulu, bilang kau keren hari ini. Amin. Saudara, ketika komsel kita ke depan, dari satu komsel, kemudian komsel itu bertambah-tambah orangnya, 10 orang, bertambah lagi 12 orang, dan karena terlalu banyak, harus dipecah. Ketika dipecah, berarti butuh pemimpin yang baru. Saudara siap? Harus siap. Nanti kita ada pelatihan untuk pemimpin baru. Ke depan, kita akan bergerak bersama-sama. Yang kelihatannya hari ini, kelihatannya tidak ada apa-apanya. Ke depan, saudara akan kagum, ternyata orang itu luar biasa. Amin. Penginjilan. Ini penginjilan ya? Apa pengajian? Penginjilan. Melalui KKR besar, melalui penginjilan. Dia fokusnya KKR besar. Kalau gereja sel, melalui sel. Bayangkan kalau komsel dipimpin oleh Ibrahim. Katakanlah komsel yang dipimpin Ibrahim itu di Moga. Mungkin nggak suatu saat kita ada komsel di Moga? Mungkin. Jawabannya nothing is impossible. Bayangkan kalau Mas Agil ketua komsel di Belik. Apalagi kalau Agil sudah keluar dari Berea. Agil udah pernah masuk Berea? Belum. Polo udah pernah masuk. Haleluya. Bayangkan kalau orang-orang yang kelihatannya sederhana, ketika mereka dipercayakan satu tugas, ternyata kita semua geleng-geleng kepala. Mas Agil, tidak kuduga dan tidak kusangka kau berbuat begitu. Haleluya. Iya, saudara pasti bisa. Yang terakhir, tugas gembala menjadi pengkhotbah yang baik.
Kalau di gereja saya menjadi teladan, menjadi pengkhotbah yang baik. Kalau gereja ini dia fokusnya apa? Khotbah. Kalau gereja sel fokusnya bukan khotbah, sekalipun tetap ada khotbah yang baik. Amin. Are you ready? Pengajaran, penekanan pada doktrin. Apa ini? Penekanan pada praktek. Doktrin aja yang ditanamkan. Ya hidupnya gitu-gitu terus. Dikotbahin tetap perpuluhan. Enggak dilakukan juga. Ampun dah. Bilang sama sebelah, jangan lupa yang satu itu. Bilang sekali lagi, jangan pura-pura lupa. Bilang. Haleluya. Bilang sekali lagi, sudah berapa lama kau melupakannya? Ya. Ini tanggal muda ya. Tuhan tolong kita. Haleluya. Yang ke-14, jika ada masalah, mencari pendeta. Kalau gereja sel, kalau ada masalah, semua yang ada di sel dapat melayani. Amin. Mereka mencari pendeta. Waduh, kalau jemaatnya 500 itu mencari pendetanya. Kalau yang 500 itu sama-sama, pusing kepalanya. 500 itu mencari pendetanya. Bayangkan berapa WA masuk satu hari. Tapi kalau di gereja sel, pendetanya pusing nggak? Pendetanya berdoa, Tuhan berkati mereka. Jabatnya Mas Agil yang ada dibeli, Tuhan tolong. Haleluya. Yang ke-15, aktivitas rohani. Mingguan formal. Setiap hari gaya hidup. Kalau gereja sel, fokusnya setiap hari. Kalau gereja dengan sel, fokusnya hanya sekali seminggu. Amin. Lebih hebat mana? Gereja dengan sel atau gereja sel? Saudara siap bergerak? Amin. Pak Akbar, are you ready? Yes. Kalau saudara siap, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dalam dunia.